Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya di subuh yang berbahagia ini, subuh yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, kesehatan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita kalkulasi, kita hitung satu persatu, dan tidak akan bisa kita untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, pada subuh bahagia ini, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa kalam ilahi untuk menyirami hati kita, menyemangati spiritual kita, dan bekal dalam kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah saya muliakan, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua, kalau kita melewati ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kita berhenti sebentar, merenung dan melihat apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan setelah panggilan. Karena pada hakikatnya panggilan itu punya tujuan, panggilan itu punya makna. Ya ayyuha dengan ya, walaupun secara makna, secara terjemah artinya sama wahai,
Tapi beda di antara keduanya, ada huruf H di situ yang untuk memberikan perhatian dan respon. Ya Adam, wahai Adam. Ya Daud, wahai Daud. Tapi tidak ada H-nya. H itu fungsinya untuk ditambih, untuk membuat kita itu perhatian dan punya respon. Yang seperti ini yang saya muliakan, ada 89 ayat. Ada 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap kali kita melewati ya ayyuhalladzina amanu, kita perlu berhenti sebentar untuk melihat apa yang Allah akan perintahkan untuk kita kerjakan dan apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan. Dan kalau kita cermati 89 ayat itu, setiap ya ayyuhalladzina amanu ada perintah untuk dikerjakan dan ada larangan untuk ditinggalkan. Yang perintah seperti ini, perintah puasa. Larangan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan, maka tinggalkan supaya kalian beruntung. Nah, ini contoh setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan untuk kita tinggalkan. Ayat puasa ini adalah ayat yang kelima dari 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau begitu, ketika kita tahu ada 89 ayat yang bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita perlu renungi di setiap tempat yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kondisi hari ini kita berpuasa karena kutiba alaikumusiyam. Tapi ingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini, berpuasa sebulan penuh, itu kedudukannya sama dengan 88 ayat yang juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala larang pada kita. Jangan dipisah-pisah atau jangan dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Kewajibannya sama. Berarti tak kala kita melaksanakan ibadah puasa, maka perintah-perintah lain yang ada di ya ayyuhalladzina amanu juga posisinya dan kedudukannya sama. Jemaah saya muliakan, dipanggil dengan panggilan yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu. Kita perlu merasakan panggilan itu. Yang manggil Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Yang manggil adalah pencipta kita. Dan tidak semua orang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena di sana ada ya ayyuhan nas, wahai manusia umum. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Panggilan dalam Al-Quran itu bervariasi. Dari panggilan yang bervariasi itu, yang paling mulia adalah panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina. Jadi ketika kita melewati ayat ini,
kita perlu merasakan bagaimana kemuliaan orang-orang beriman dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka sehingga mereka dipanggil dengan panggilan keimanan. Dan pentingnya iman bagi kehidupan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama itu dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Yang terakhir di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, karena boleh jadi setiap ya ayyuhalladzina amanu yang diperintahkan kepada kita dari 88 ayat sebelumnya, kita banyak salah, kita kurang, kita lalai, banyak yang kita tinggalkan. Makanya kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ayyuhalladzina amanu itu ditutup dengan taubat. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jemaah saya muliakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Dalam Al-Quranul Karim, puasa diulang-ulang sebanyak 8 kali dengan 2 kata. Yang pertama siyam, yang biasa kita dengar. Yang kedua saum. Siyam dan saum, saum dan siyam artinya sama, yaitu puasa. Tapi bedanya adalah saum konteksnya terkait dengan puasa bicara, puasa anggota tubuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar kepada Ar-Rahman, kepada Tuhan yang Maha Penyayang, puasa. Tapi puasanya adalah falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan bicara dengan siapapun mulai hari ini. Karena terkait dengan ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya, diberikan kehamilan tanpa suami, tanpa ayah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga kehormatannya, dia bernazar untuk tidak bicara kepada siapa. Sedangkan 7 lagi itu semuanya menggunakan kata siyam. Jadi puasa dalam Al-Quran ada 8 kali pengulangan, 7 dengan kata siyam, 1 dengan kata saum. Siyam adalah seperti yang kita pahami selama ini, bahwa siyam adalah menahan diri dari makan dan minum dan apa-apa yang bisa mengurangi dan membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita gabung antara makna saum dan makna siyam dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan bisa memahami bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga,
bukan hanya sekedar menahan diri dari apa-apa yang membatalkan dan mengurangi pahala, tapi juga berpuasa dengan anggota tubuh kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah yang dimaksud dengan saum dan siam. Sehingga hakikat saum dan siam itu bisa kita dapatkan. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengklasifikasi puasa itu ada 3. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas, yang kalau kita gabungkan ketiga ini masuk dalam makna siam dan saum, bahwa puasa, siam dan saum itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar dan dahaga dan berpuasa anggota tubuh. Mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, lidah kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, bahkan hati kita berpuasa. Itulah makna as-siyam dan saum dalam perspektif Al-Quranul Karim. Jemaah saya muliakan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban puasa ini bukan hanya kita yang melaksanakan, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang melakukan, bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu dalam umat Nabi Muhammad saja yang mengerjakan. Sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum itu sudah menjadi kewajiban sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ayat ini diturunkan dengan tata cara dan kaifiat mereka, tapi pada esensi puasanya sama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba di sini diulang 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kewajibannya sama. Kewajiban yang dibebankan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman sama dengan kewajiban yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan kalian semua bertakwa. Artinya puasa ini satu dari sarana-sarana menuju takwa, bukan satu-satunya sarana, tapi satu dari sarana-sarana menuju takwa. Jemaah saya muliakan, takwa itu yang biasanya kita dengar dan biasanya disyarah oleh para penceramah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Kata Ubay, apakah engkau pernah salakta tariqan dza syaukin, apakah engkau pernah melewati jalan yang penuh dengan duri?
Kata Umar radhiyallahu anhu, "Iya." Kata Ubay, "Bagaimana kamu melewatinya?" Kata Umar, "Saya berhati-hati melewati jalan itu agar tidak terinjak duri." Kata Ubay bin Ka'ab, "Itulah sebenarnya takwa." Itulah sebenarnya takwa. Kita berhati-hati terhadap larangan-larangan, ancaman-ancaman, kita melaksanakan perintahnya. Imam Ali radhiyallahu anhu membuat penjelasan tentang takwa. Kata Imam Ali, khalifah yang keempat, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wasti'dad liyaumir rahim. Yang pertama, takwa itu al-khawfu bil jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha perkasa, maha kuasa. Takut di sini kita makin mendekat, bukan makin jauh. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin dekat dengannya. Semakin bersimpuh dan semakin sujud kita di hadapannya. Semakin kita menjalankan perintahnya dan semakin kita meninggalkan larangannya. Makanya untuk kita menjalankan ya ayyuhalladzina amanu yang berisi perintah dan larangan dalam 89 ayat itu, dasar pijakannya adalah takwa. Karena takwa akan bisa melaksanakan itu semua. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Kita beramal dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua. Menjalankan perintahnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ramadan ini bulan Al-Quran. Puasa dan Quran enggak bisa dipisah-pisah. Ramadan turunnya Al-Quran, Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Kedua-duanya adalah sarana untuk bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat di awal surat Al-Baqarah, setelah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, di ayat keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab, itulah Alkitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Puasa adalah sarana untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah kitab yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun hudan lil muttaqin. Sama. Makanya kata Imam Ali, al-amalu bitanzil, kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, dia masih muliakan, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kadar-kadar rezeki di antara kita yang semuanya itu dalam pandangan Allah sedikit, gak banyak. Orang yang paling kaya di dunia ini pun dalam pandangan Allah sedikit, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada seluruh penduduk langit dan di bumi satu saja. 99-nya nanti akan diberikan di akhirat. Jadi rezeki kita sama dengan rezeki binatang, rezeki kita sama dengan rezeki tumbuh-tumbuhan dan hewan serta ikan yang ada di laut, sama.
dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. Maka orang yang bertakwa itu adalah mereka ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kadarnya. Gak perlu kita risau dengan rezeki orang, dan gak perlu kita susah dengan orang yang mendapatkan nikmat, karena masing-masing kita sudah ada rezekinya sendiri. Yang penting kita usaha dan ikhtiar serta doa. Yang terakhir yang masih muliakan, isti'dad liyaumir rahil. Kita bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya kepada diri kita, tatkala nanti Allah Subhanahu wa taala panggil kita pada waktu yang ditentukan, apa yang kita bawa? Kita nggak bawa jabatan, kita nggak bawa harta, kita nggak bawa keluarga. Yang kita bawa adalah takwa kita. Maka isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadapi kematian dan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takwa. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Tuhan kami, berilah kepada hati kami takwanya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah hati kami dengan takwa itu. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik zat yang bisa memberikan pembersihan terhadap hati kami dengan takwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang penguasa hati dan engkaulah yang membolak-balikan hati kami. Allahumma tsabbitna ala dinik birahmatika ya arhamar rahimin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.